Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dalam kelas saya Simulasi dan Komunikasi Digital. Pada kali ini kita akan mempelajari materi tentang aplikasi pengolah kata. Beberapa hal yang harus kita ketahui dalam aplikasi pengolah kata tercantum dalam kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama diharapkan kita mengetahui pengoperasian aplikasi pengolah kata dan juga kita mampu mengoperasikan aplikasi pengolah kata. Pengolah kata adalah program komputer yang memberi fasilitas berupa input, edit, format, dan output naskah. Salah satu program pengolah kata yang cukup populer yaitu Microsoft Word. Microsoft Word digunakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Microsoft Word merupakan bagian daripada Microsoft Office. Microsoft Office adalah perangkat lunak paket aplikasi perkantoran buatan perusahaan Microsoft, dan dirancang untuk dijalankan di bawah sistem operasi Microsoft Windows dan macOS. Beberapa aplikasi di dalam Microsoft Office yang terkenal adalah Microsoft Excel, Word, dan PowerPoint. Perangkat lunak pengolah kata atau word processing juga diartikan program yang digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks, misalnya surat, kertas kerja, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan lain-lain. Berikut penjelasan 12 bagian tampilan yang sering digunakan pada Microsoft Office Word beserta fungsinya. Workspace. Workspace adalah bagian yang menampilkan tulisan yang dibuat dan yang akan di-print. Workspace lebih dikenal dengan sebutan lembar kerja. Ribbon adalah bagian yang memuat menu-menu utama Microsoft Word, berisi tombol-tombol perintah dengan fungsinya. Ribbon pada Microsoft Word umumnya memuat 9 menu utama, yaitu menu file. Menu file merupakan menu yang berisi tombol perintah manajemen file. Menu home merupakan menu yang berisi tombol perintah dasar pengeditan dokumen seperti font, margin, perataan, dan lainnya. Menu insert. Menu insert merupakan menu yang berisi tombol perintah untuk menyisipkan data, baik foto, video, dan lainnya. Menu desain merupakan menu yang berisi tombol perintah untuk melakukan desain lembar kerja, seperti border atau bingkai dan lainnya. Menu layout merupakan menu yang berisi tombol perintah untuk mengatur format kertas dan tulisan, seperti ukuran kertas, kolom, dan lainnya. Menu references merupakan menu yang berisi tombol perintah terkait referensi, seperti citasi, daftar pustaka, footnote, daftar isi, dan lainnya. Menu mailings merupakan menu yang berisi tombol perintah guna melakukan manajemen email dan surat. Menu review merupakan menu yang berisi perintah terkait auditing dan review tulisan, seperti spelling, bahasa, dan lainnya. Menu view. Menu view pada Ribbon merupakan menu yang berisi perintah terkait mengatur tampilan Microsoft Word, seperti menyembunyikan dan menampilkan navigation pane dan lainnya. Quick Access Toolbar adalah bagian yang berfungsi untuk menampilkan perintah yang sering digunakan. Pengguna juga dapat mengurangi atau menambah perintah yang ditampilkan pada Quick Access Toolbar. Menu pada Quick Access Toolbar yang sering digunakan yaitu menu Save yang digunakan untuk menyimpan dokumen, lalu Undo untuk membatalkan suatu perintah yang sudah dilakukan sebelumnya, lalu Redo untuk mengulangi sesuatu yang telah dibatalkan. Title bar adalah bagian yang menampilkan nama dokumen yang sedang terbuka. Pada dokumen di atas dapat diketahui nama dokumen adalah dokumen 1. Window Management adalah bagian yang berfungsi untuk mengatur tampilan jendela Microsoft Word. Terdapat 4 tombol, yaitu Ribbon Display Options, Minimize, yang digunakan untuk mengalihkan Microsoft Word ke mode latar belakang pada text bar, Restore Down Maximize untuk membuat tampilan menjadi penuh, atau Maximize dan mengecilkan tampilan, atau Restore Down. Perintah ini mempunyai 2 fungsi yang berubah-ubah sesuai keadaan tampilan Microsoft Word. Lalu Close adalah perintah yang berfungsi untuk menutup aplikasi Microsoft Word. Tab Management adalah bagian dari tampilan Microsoft Word untuk manajemen tabulasi tulisan.
Scroll bar adalah bagian dari tampilan Microsoft Word untuk menggeser halaman. Terdapat dua jenis scroll bar, yaitu horizontal scroll bar yang berfungsi untuk menggeser dokumen ke kanan atau ke kiri, lalu vertical scroll bar yang berfungsi untuk menggeser dokumen ke atas atau ke bawah. Ruler adalah bagian dari tampilan Microsoft Word yang berfungsi untuk menampilkan garis bantu dan dapat digunakan untuk mengatur indentasi paragraf atau margin penulisan. Terdapat dua ruler, yaitu horizontal ruler adalah garis bantu dengan posisi mendatar, lalu vertical ruler adalah garis bantu dengan posisi tegak. Status bar adalah bagian dari tampilan Microsoft Word yang berfungsi untuk menampilkan keterangan terkait proses yang sedang terjadi di lembar kerja. Page View adalah fitur kontrol untuk mengubah tampilan lembar kerja dan memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerja. Account and Share adalah fitur dari Microsoft Word terkait lisensi software, sharing, dan mempermudah manajemen akun pengguna. Text Cursor adalah posisi kursor untuk menulis teks pada lembar kerja Microsoft Word, dan pada umumnya disebut dengan caret. Untuk membuka aplikasi Microsoft Word, kita pergi ke tombol Start atau Window, lalu pilih Microsoft Word. Di sini saya menggunakan Word 2013. Untuk lembar kerja baru, kita pilih Blank Document. Selanjutnya, untuk membuka dokumen yang sudah ada atau yang sudah pernah kita simpan, kita pilih File, lalu Open, lalu pilih Computer, lalu Browse, dan kita cari di mana lokasi kita menyimpan filenya, lalu pilih filenya, kemudian Open. Pengaturan ukuran kertas, kita gunakan di sini kertas A4, maka kita pilih Page Layout, lalu pilih Size, dan pilih A4. Jika ukuran kertas yang kita inginkan tidak ada, kita bisa pilih Size, lalu More Paper Size, lalu atur tinggi dan lebar yang kita inginkan, lalu pilih OK. Untuk membuat orientasi dokumen terdapat dua pilihan, yaitu Landscape dan Portrait. Kita ke Page Layout, lalu Orientation, pilih Landscape, maka tampilan seperti horizontal. Karena kita surat, maka kita pilih Portrait. Untuk pengaturan margin, kita pergi ke Page Layout, lalu Margin, kemudian pilih salah satu margin yang sudah disediakan. Di sini kita pilih normal. Jika ukuran margin yang kita inginkan tidak ada, kita bisa custom dengan pilih margin, kemudian custom margin, lalu atur top, left, bottom, and right sesuai dengan yang kita inginkan, kemudian klik OK. Mengubah ukuran dan font teks, yang pertama kita lakukan adalah seleksi semuanya dengan tekan tombol Ctrl+A atau dengan membloknya dari atas ke bawah seluruh bagian. Lalu ke Home, lalu kita pilih font yang kita inginkan. Di sini saya menginginkan Times New Roman. Kemudian kita atur ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk pengaturan spasi, terlebih dahulu kita blok data yang ingin kita ubah, lalu pilih Remove Space Before Paragraph, maka atas dan bawahnya tidak ada jeda, atau Add Space After Paragraph, maka atas dan bawahnya akan ada jeda. Ini kita pilih Remove Space After Paragraph, karena di sini adalah kop surat. Kemudian sesuaikan untuk data yang lainnya. Di sini untuk nomor, lampiran, dan hal, kita pilih Remove. Lalu selanjutnya juga kita pilih Remove. Kemudian untuk paragraf isian kita pilih satu space paragraf. Selanjutnya kita pilih Remove, dan ini juga kita pilih Remove. Untuk perataan teks kita bisa pilih ada beberapa bagian di sini.
Karena di sini adalah kop surat, maka kita pilih perataan teks tengah. Lalu untuk nomor sudah benar di perataan teks kiri. Lalu untuk paragraf kita pilih justify. Sama yang bawah juga justify. Untuk membuat garis bawah kop surat, kita klik di bagian ini, lalu tekan enter, lalu sama dengan 3 kali, lalu enter, maka akan menjadi otomatis seperti ini. Atau juga bisa dengan cara kita pilih menu insert, lalu shapes, kemudian pilih garis, kemudian kita drag dari ke kiri, lalu ke kanan, kemudian kita atur stylenya dengan pilih di pojok kanan bawah, kemudian kita sesuaikan format yang ingin kita inginkan. Lalu kita masukkan logo atau gambar dari perusahaan kita. Sebelumnya kita besarkan terlebih dahulu nama perusahaannya dengan memilih increase font size. Oke, selanjutnya bagaimana cara memasukkannya? Kita pilih ke menu insert, lalu picture, lalu pilih logo yang ingin kita masukkan atau gambar yang kita masukkan, kemudian kita perkecil. Jika tidak bisa digeser, kita ke format, lalu wrap text, pilih in front of text, lalu sesuaikan ukuran dengan yang kita inginkan. Jika tidak muat, di sini kita blok terlebih dahulu, lalu tekan tombol tab. Nah, lalu kita sesuaikan ukurannya di sebelah kiri daripada kop surat. Untuk pengaturan tabulasi, di sini ada titik 2 di depan nomor, lampiran, dan hal. Kita garis luruskan titik 2 itu dengan kita blok terlebih dahulu, lalu kita tentukan di mana titik 2 itu akan berada. Kemudian kita klik dan tekan tombol tab, lalu tab dan tab. Lalu untuk Jakarta juga kita bisa atur, kita blok terlebih dahulu, lalu kita atur di mana dia ingin tempatnya berada, kemudian kita tab. Nah, jika kelebihan kita bisa geser tabulasinya ke kiri. Untuk bagian footnote atau tanda tangan ini kita sejajarkan dengan tanggal. Kita blok, lalu kita pilih tabulasinya, lalu kita arahkan dan tab. Nah, jika kelebihan, kita bisa kembalikan atau kita tarik tabulasinya. Yang atas ikut menyesuaikan, dan yang bawah juga ikut menyesuaikan. Seperti ini. Lalu kita membuat tabel. Untuk membuat tabel di sini seperti yang di atas, pertama kita pilih insert, lalu table. Kita sesuaikan dengan baris dan jumlah kolomnya. Di sini barisnya ada 3 dan jumlah kolomnya ada 6, maka kita sesuaikan. Kita pilih, klik, dan kita bisa langsung masukkan teks di dalamnya. Jika kita ingin menambah tabel di bawahnya, kita pilih kursornya di sini, lalu tekan enter, maka otomatis akan menambah di bagian bawahnya. Atau jika kita ingin menghapus, kita blok, lalu pilih delete. Sama ini juga kita blok, lalu klik kanan, dan pilih delete cells. Karena kita sudah ada, maka kita blok semuanya, lalu kita pilih delete cells. Selanjutnya kita rapikan tabel yang sudah ada. Kita taruh tengah, kemudian blok, lalu rata tengah, blok kembali, rata tengah. Ini sudah sesuai rata kiri. Lalu blok kembali, rata tengah, dan sesuaikan dengan isi tabelnya. Untuk menyimpan dokumen yang sudah kita kerjakan, kita pilih File, kemudian Save As, lalu Browse, kemudian tentukan di mana lokasi yang akan kita simpan, lalu ganti nama file yang kita inginkan. Jika sudah, pilih Save.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.